sebagai lahan yang memiliki mutu rendah atau kualitas subur yang terbatas untuk pertanian produktif. Lahan ini memiliki beberapa kendala yang menghambat pertumbuhan tanaman, sehingga produktivitas hasil panen cenderung rendah atau tidak stabil. Beberapa faktor kendala diantaranya yaitu sifat fisika seperti topografi air, sifat kimia seperti pH dan hara, maupun sifat biologi seperti aktivitas mikroba. Meskipun demikian, lahan marginal memiliki potensi luas, khususnya di Indonesia untuk dikembangkan melalui aplikasi teknologi yang tepat. Adapun kendala utama sifat kimia tanahnya, di mana kendala kimia adalah faktor pembatas paling dominan pada hampir semua jenis lahan marginal. Kendala ini mencakup reaksi tanah ekstrim seperti pH tanah yang sangat rendah atau masam menyebabkan keracunan pada perakaran tanaman. Ada juga pH yang terlalu tinggi atau basa yang menghambat penyerapan hara tertentu. Ada juga kemiskinan hara yang dimana kandungan unsur hara seperti makro, NTK, dan mikro esensial yang sangat sedikit ditambah dengan kapasitas tukar kation atau KTK yang rendah, membuat tanah tidak mampu menahan dan menyediakan nutrisi yang cukup bagi tanaman. Dan juga rendahnya bahan organik kecuali di gambut yang bisa berdampak buruk pada kemampuan tanah dalam menahan air dan menyediakan sumber hara berkelanjutan. Adapun sifat fisik pada lahan ini memiliki kemiringan yang cukup jelas dan menunjukkan topografi berlereng yang menyebabkan air hujan mudah mengalir turun dan tidak tertahan dalam tanah. Kondisi ini membuat proses infiltrasi rendah dan mempercepat terjadinya erosi pada permukaan air yang terbatas. Vegetasi yang tumbuh jarang dan hanya berupa rumput pendek serta beberapa pohon kelapa menandakan bahwa tanah di area tersebut memiliki tingkat kesuburan yang rendah dan cenderung mendukung jenis tanaman yang toleran kekeringan, sehingga pori tanah berkurang, akar sulit berkembang, dan kapasitas tanah untuk menyimpan air semakin menurun. Kombinasi sifat fisik berupa lereng, tekstur tanah kering, tutupan vegetasi jarang, dan pemadatan permukaan inilah yang menjadikan lahan tersebut termasuk kategori lahan marginal dan tidak cocok untuk tanaman budidaya yang membutuhkan kesuburan serta kelembapan yang tinggi. Baik, perlu teman-teman ketahui bahwasanya keadaan sekitar kita ini menunjukkan area yang berlereng dan tutupan vegetasi yang jarang. Didominasi oleh rumput dan beberapa pohon kelapa yang tersebar luas di sini. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanah memiliki kemampuan menyerap air yang sangat rendah dan hanya mampu mendukung tanaman yang toleran terhadap kekeringan. Jalur stepak, teman-teman bisa lihat di area sana, sering dilewati oleh ternak, memperlihatkan bahwa tanah mengalami pemadatan, sehingga daya serap air semakin berkurang dan akar tanaman budidaya sulit berkembang di sekitaran area ini. Juga terlihat minimnya sumber air maupun jaringan irigasinya, menegaskan bahwasanya lahan ini tidak memiliki pasokan air yang cukup untuk tanaman seperti padi, jagung, kemudian yang memerlukan kelembapan yang stabil. Mungkin cukup itu saja. Untuk menanami lahan yang seperti ini itu kita dapat menerapkan teknologi dan inovasi yang berfokus pada perbaikan kondisi tanah dan efisiensi penggunaan sumber daya dan pemeliharaan tanaman yang tepat. Yang pertama itu perbaikan kondisi tanah, yaitu menggunakan aplikasi bahan organik, penggunaan pupuk kandang atau kompos dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan lahan yang seperti ini. Yang seterusnya itu teknologi biochar. Penambahan biochar dapat meningkatkan kapasitas retensi air dan unsur hara tanah, serta memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah secara signifikan. Yang selanjutnya itu reklamasi lahan. Proses penggunaan lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif melalui perbaikan intensif fisik dan kimia. Kemudian manajemen air yang efisiensi, yaitu menggunakan irigasi tetes. Teknologi ini sangat efisiensi untuk lahan kering untuk menghemat air dengan mengaplikasikan air ke zona perakaran tanaman secara perlahan.
Yang selanjutnya itu terasering. Di lahan miring, pembuatan terasering dapat membantu menghemat air dan mencegah erosi tanah.